Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iin Andriani. Saya adalah guru informatika di SMP Negeri 1 Sungai Rotan, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Dan saya adalah mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Dengan nomor induk mahasiswa 240010392522551412. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada murid kelas 7 dengan materi sistem komputer. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik. Oke, alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, kita ulang Ibu ingatkan lagi kesepakatan kelas kita untuk kebersihan kelas. Silahkan periksa di bawah mejanya masing-masing apakah masih ada sampah. Oke, tidak ada? Ya, bagus. Baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Resti, silakan pimpin doanya. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu akan cek kehadiran dulu. Aurel, Arif, Chandra, Dina, Dika, Deyin, Angel, Ega, Patrin, Hafiz, Faiz, Melati, Resti, Relis, Rohim, Ryan, Citra, Wina, Pelin, Zivana. Oke, hadir semua ya. Oke, baiklah. Untuk selanjutnya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siapa yang bisa bantu Ibu untuk memimpin lagu? Oke, Aurel, silahkan maju. Untuk anak-anak yang lain, silahkan berdiri. Garuda Pancasila
Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih anak-anak. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang surat elektronik. Nah, apa itu surat elektronik? Masih ingat tidak? Surat yang dari alat elektronik. Contohnya apa? Email. Nah, ada yang tahu email? Nah, di handphone kalian pasti memiliki sebuah email ya. Dan sekarang kita akan melanjutkan pelajaran hari ini, yaitu tentang sistem komputer. Nah, sistem komputer itu ada 4 komponen, yaitu ada hardware, software, ada 3 komponen, yaitu hardware, software, dan brainware. Oke. Nah, surat itu termasuk dalam apa? Ada yang tahu tidak? Email itu termasuk dalam apa? Belum ada yang tahu? Email itu adalah perangkat lunak. Jadi termasuk dalam software ya. Oke. Sekarang Ibu ingin menampilkan PPT. Oke, judulnya hari ini sistem komputer. Oke, pertanyaan ya. Pernahkah Anda menggunakan komputer? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan, ayo. Ayo, Zifana? Pernah. Pernah. Di mana? Sekolah. Di sekolah, ya. Di lab komputer ya. Oke, selanjutnya bagaimana kerja komputer dalam menerima perintah dari brainware atau pengguna? Bagaimana kerja komputer? Misalnya kita ketik A, maka akan muncul di layar akan muncul apa? A. Nah, itu adalah sistem gunanya. Apa saja komponen-komponen dalam sistem komputer? Nah, apa saja komponen-komponen dalam sistem komputer tadi yang Ibu jelaskan pertama tadi apa? Ada berapa? Ada 3. Oke, apa saja tadi? Hardware, software, brainware. Oke, good. Nah, kemudian pertanyaan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik memahami perangkat komputer, perangkat keras komputer. Kemudian peserta didik memahami perangkat lunak komputer. Peserta didik memahami pengguna komputer. Kemudian peserta didik memahami perbedaan antara perangkat keras dan perangkat lunak. Peserta didik memahami hubungan antara perangkat keras, perangkat lunak, dan penggunanya. Yang 3 tadi, saling hubungannya apa saja. Selanjutnya peserta didik memahami cara kerja sistem komputer. Oke, itu akan kita pelajari pada hari ini. Nah, pengertian komputer. Bentar ya. Pengertian komputer adalah komputer bisa dinyatakan sebagai sebuah perangkat elektronik yang mampu menerima, memproses, dan menyimpan data serta menghasilkan bentuk keluaran berupa teks, gambar, simbol, angka, dan suara. Oke. Dalam pengoperasian komputer terdiri atas 3 komponen atau bagian yang saling melengkapi satu sama lain, yaitu tadi hardware atau bahasa Indonesianya kita perangkat keras. Oke. Kalau perangkat lunak bahasa Inggrisnya apa? Software. Oke. Yang pengguna brainware. Nah, ini mereka dari hardware, software, kemudian brainware akan saling berhubungan satu sama lain. Kalau tidak ada
hardware, tidak ada software, tidak ada brandware. Mereka kalau salah satu di antara mereka tidak ada, maka tidak bisa digunakan. Selanjutnya, hardware. Hardware atau perangkat keras dalam bahasa Inggris yaitu hardware adalah semua komponen fisik atau bagian dari komputer dan perangkat elektronik lainnya yang dapat disentuh secara langsung. Berarti dalam artian itu ada dalam bentuknya nyata. Nah, seperti ini, laptop. Nah, kita bisa menyentuhnya secara langsung. Nah, ini juga ada speaker. Nah, ini adalah hardware. Oke. Perangkat keras merupakan bagian mendukung sistem agar dapat menjalankan fungsinya bersama perangkat lunak. Oke, seandainya ada hardware tapi tidak ada software, seandainya ada komputer tapi tidak ada Microsoft Word, tidak ada isinya, bisa digunakan atau tidak? Tidak. Oke, tidak ya. Nah, contoh hardware. Nah, ini contohnya. Unit processor pusat atau CPU, otak komputer yang menjalankan instruksi program. CPU, Central Processing Unit kalau bahasa Inggrisnya. Nah, ini ada gambar CPU-nya. Oke, ini CPU. Sudah sering lihat belum? Di lab ada tidak? Ada, oke. Monitor. Monitor itu apa? Menampilkan output dari komputer. Nah, menampilkan seperti ini. Ini apa? Layar in focus. Nah, sama dengan monitor, menampilkan dalam bentuk yang lebih besar. Oke. Selanjutnya apa? Mouse dan keyboard dan mouse. Nah, ini bentuknya. Kemudian hard disk SSD, media penyimpanan data. Selanjutnya printer dan scanner, perangkat pendukung untuk output dan input tambahan. Nah, kalau scanner untuk input, kita mau scan apa? Foto, bisa kita masukkan dalam scanner dan akan masuk ke dalam layar komputer. Dia akan merekam. Kemudian kalau printer untuk mengeluarkan data yang ada di dalam komputer. Oke, lanjut ya. Software. Nah, ini software atau perangkat lunak. Perangkat lunak adalah kumpulan instruksi atau program yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dan menjalankan tugas-tugas tertentu. Software bersifat tidak berwujud. Nah, tidak berwujud. Dia ada tapi di dalam layar, tidak bisa kita sentuh. Karena berupa kode atau data digital. Oke, secara umum software dibagi menjadi dua jenis, yaitu satu, software system. Nah, software system itu berfungsi untuk mengelola dan mengendalikan perangkat keras komputer. Contohnya sistem operasi, Windows, Linux, Mac OS, driver, dan utilitas system. Nah, jadi kalau kita membeli sebuah komputer itu sudah dibawa dari pabrik, sudah dikasih OS, sudah dikasih perintah dari pabrik komputernya. Nah, itu dinamakan software system. Nah, yang kedua yaitu software aplikasi. Digunakan untuk menjalankan tugas-tugas spesifik sesuai kebutuhan pengguna. Contohnya Microsoft Word. Nah, Microsoft Word ada yang ingat enggak? Kemarin yang kita belajar. Untuk membuat laporan yang kita ngetik itu namanya Microsoft Word. Kemudian Google Chrome. Nah, yang kalian suka cari data, misalnya di HP, ketik apa? Misalnya cari apa? Tugas informatika. Nah, itu carinya di mana? Di Google Chrome. Nah, itu namanya perangkat lunak. Itu bagian dari perangkat lunak. Kemudian Adobe Photoshop. Nah, kalian suka ngedit foto. Nah, itu termasuk perangkat lunak. Kemudian kita belajar dari Zoom, misalnya ada kelas di rumah, kita harus belajar seperti zaman COVID, masih ingat? Kita belajar dari rumah. Nah, kebanyakan mereka menggunakan Zoom meeting. Nah, jadi dari laptop atau dari HP kita bisa saling pandang dari menggunakan Zoom. Nah, itu juga salah satu perangkat lunak. Oke, selanjutnya ciri-ciri software. Tidak memiliki bentuk fisik, diciptakan menggunakan bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman itu berupa kode-kode atau rumus-rumus. Nanti kita akan belajar di pertemuan selanjutnya.
Kemudian dapat diperbarui atau dimodifikasi. Jadi kalau misalnya WhatsApp, kalian kan punya WhatsApp di HP ya? Kalau sudah sampai tanggal kadaluarsa maka akan di-upgrade atau diperbarui. Nah, ya akan terus diperbarui. Hanya bisa berjalan jika didukung oleh perangkat keras. Ya, kalau ada software tidak ada perangkat kerasnya, bagaimana bisa berjalan? Ada Microsoft Word, tapi tidak ada komputer. Bagaimana melaksanakannya? Mau ngetik tidak ada keyboard. Tidak bisa kan? Oke, selanjutnya fungsi software. Mengatur kerja perangkat keras. Nah, mengatur kerja perangkat keras. Kemudian menyediakan antarmuka bagi pengguna. Mengelola sumber daya sistem, menjalankan perintah atau program tertentu. Selanjutnya yang ketiga yaitu brandware atau pengguna. Nah, pengguna itu siapa pengguna itu? Kita, ya kita. Kita adalah brandware. Nah, brandware adalah istilah yang digunakan untuk menyebut manusia yang mengoperasikan, mengelola dan berinteraksi dengan perangkat keras dan perangkat lunak ya pada sistem komputer. Kemudian fungsi brandware yaitu menginput data ke dalam sistem komputer ya, menginput data ke dalam sistem komputer yaitu kita mengetik dari keyboard kemudian masuk ke dalam layar dan akan diproses dalam CPU dan akan diprint dengan printer. Nah, itu namanya output kalau sudah dikeluarkan dari printer. Kemudian mengelola dan mengoperasikan software sesuai kebutuhan. Mengendalikan dan memelihara hardware agar berfungsi optimal. Nah, mengendalikan, memelihara, misalnya ada yang rusak, diperbaiki, itu namanya juga pengguna. Yang bagian mekanik yang memperbaiki, misalnya komputernya rusak, teknik. Nah, itu namanya brandware. Mengembangkan sistem atau aplikasi sesuai kebutuhan pengguna atau organisasi. Kemudian mengambil keputusan berdasarkan informasi yang diproses oleh komputer. Oke, ini adalah contoh dari brandware yaitu administrator sistem. Mengelola dan mengawasi sistem komputer dan jaringan. Kemudian programmer. Nah, programmer itu yang membuat dan mengembangkan aplikasi atau software. Nah, programmer itu adalah orang yang membuat berbagai macam aplikasi. Misalnya WhatsApp atau TikTok itu yang membuatnya adalah programmer. Operator komputer. Nah, operator komputer menjalankan komputer untuk tugas-tugas tertentu. Teknisi. Nah, teknisi itu adalah orang yang memperbaiki dan merawat perangkat keras. Kemudian pengguna, user, menggunakan komputer untuk kebutuhan pribadi atau pekerjaan. Ya, kita misalnya melaksanakan tugas sekolah dengan membuat tugas laporan, itu namanya kita sebagai user. Oke, ini adalah diagram sistem komputer. Nah, pertama yaitu di input. Nah, kita mengetik, namanya input, yaitu memasukkan semua informasi. Kemudian informasi yang kita masukkan dalam komputer itu diproses dengan CPU. Di dalam CPU ada alat prosesnya. Kemudian disimpan dengan RAM. RAM ini bisa dalam penyimpanan sementara dan ada juga yang untuk jangka panjang. Kemudian output. Nah, outputnya itu dalam tampilan layar. Dalam bentuk ditampilkan di dalam layar komputer atau bisa juga dalam misalnya mikrofon itu alat input, mikrofon. Kemudian keluar suaranya dari apa? Dari speaker. Nah, speaker itu adalah alat output. Nanti kita akan membedakan antara input, proses, output, dan penyimpanan. Oke, ini adalah alat-alat yang termasuk dari input, proses, storage, dan output device. Hardware dan software telah dibedakan, silahkan kalian baca. Kemudian contoh nyatanya, kamu mengetik dokumen, itu dinamakan input. Kemudian komputer memproses huruf yang kamu ketik dinamakan proses. File disimpan di dalam hard disk dinamakan penyimpan dalam storage. Hasilnya muncul di layar atau dicetak namanya Oke. Kemudian selesai untuk
presentasi Ibu. Kita akan menyaksikan untuk lebih memperdalam pembelajaran kita hari ini. Ibu akan menayangkan video pembelajaran. Oke, sebentar ya. Oke, video pembelajaran. Nah, silahkan menyaksikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Dengarkan ya. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai materi dasar pada mata pelajaran sistem komputer, yaitu komponen sistem komputer. Sebelum membahas mengenai komponen, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu sistem komputer. Sistem komputer adalah jaringan elemen-elemen yang saling berhubungan berbentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu tujuan pokok. Tujuan pokok dari sistem komputer adalah mengolah data untuk menghasilkan informasi yang dituju. Supaya tujuan pokok tersebut tercapai, maka harus ada komponen-komponen yang saling mendukung satu sama lainnya. Komponen dalam sistem komputer terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah hardware, kemudian software, dan yang ketiga adalah firmware. Sekarang kita akan bahas satu persatu secara rinci. Yang pertama, apa itu hardware? Hardware adalah segala piranti atau komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat secara kasat mata dan bisa diraba secara langsung. Dengan kata lain, hardware merupakan komponen yang memiliki bentuk nyata. Hardware atau perangkat keras berfungsi untuk mendukung segala proses dalam komputerisasi dan bekerja sesuai perintah yang sudah ditentukan penggunanya atau sering disebut dengan firmware. Dengan adanya komponen hardware, maka bentuk output dari setiap proses bisa direalisasikan. Nah, hardware ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu input device, kemudian process device, lalu output device, dan yang terakhir adalah storage device. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, input device atau perangkat masukan. Input device atau perangkat masukan adalah hardware atau perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan data atau informasi ke komputer. Nah, data atau informasi tersebut dapat berbentuk gambar, teks, video, maupun audio. Contoh dari input device diantaranya keyboard dan mouse, mikrofon dan webcam, scanner, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada proses device atau perangkat proses. Proses device adalah perangkat komputer yang berfungsi untuk mengolah atau memproses berbagai data dan informasi yang dimasukkan ke dalam komputer. Proses device dapat juga disebut sebagai otak komputer karena dapat memproses informasi yang dimasukkan ke dalam komputer. Nah, contoh dari proses device diantaranya prosesor dan CPU atau Central Processing Unit, VGA atau Video Graphic Adapter, dan RAM atau Random Access Memory, motherboard, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada output device atau perangkat keluaran. Output device adalah perangkat dalam komputer yang berfungsi untuk menampung dan menghasilkan data-data di dalam komputer yang kemudian dikeluarkan melalui perangkat lain yang terhubung ke komputer. Misalnya, informasi atau data yang dikeluarkan dalam bentuk gambar, teks, video, dan audio. Contoh dari output device diantaranya monitor dan komputer, proyektor, printer dan headphone, speaker, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada storage device atau perangkat penyimpanan. Perangkat penyimpanan adalah hardware yang dapat menyimpan informasi dan data
baik perangkat di dalam komputer maupun di luar komputer. Contoh dari storage device diantaranya hard disk dan CD, DVD dan SSD, flash disk dan floppy disk, dan lain-lain. Nah, setelah membahas mengenai hardware atau perangkat keras, kemudian kita akan membahas mengenai komponen sistem komputer yang selanjutnya, yaitu software. Nah, apa itu software? Software adalah suatu bagian dari sistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik dan tidak terlihat, karena merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer berupa program yang dapat menjalankan suatu perintah. Nah, ada juga yang menyebutkan pengertian software adalah suatu data yang diprogram, diformat, dan disimpan secara digital, tidak berbentuk fisik, tapi dapat dioperasikan oleh penggunanya melalui perangkat komputer. Software berdasarkan jenisnya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah operating system atau OS, kemudian ada programming language, dan yang ketiga ada application program. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Operating system atau sistem operasi yaitu perangkat lunak yang berfungsi untuk mengelola dan mengkoordinasikan setiap komponen dan fungsi komputer. Beberapa contoh dari operation system adalah Windows dan Linux, Unix dan DOS, dan lain-lain. Kemudian ada programming language atau bahasa pemrograman. Programming language yaitu perangkat lunak yang berfungsi sebagai pemberi instruksi standar yang melibatkan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan suatu program aplikasi komputer atau computer application program. Beberapa contoh bahasa pemrograman diantaranya PHP dan Java, Microsoft Visual Basic, C++, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada application program atau program aplikasi. Nah, program aplikasi ini merupakan perangkat lunak yang berfungsi dengan fungsi tertentu sesuai dengan tujuan pengguna. Misalnya, software untuk presentasi, software akuntansi, dan lain sebagainya. Beberapa contoh program aplikasi diantaranya Microsoft Office Word dan Microsoft Office Excel, Chrome dan Firefox, dan lain-lain. Nah, setelah membahas mengenai software, kemudian kita akan bahas mengenai komponen sistem komputer yang terakhir, yaitu brainware. Apa itu brainware? Brainware adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan sebuah perangkat komputer, sedangkan beberapa contoh brainware adalah programmer, netter, dan pengguna komputer lainnya. Brainware sering juga disebut sebagai perangkat intelektual yang memakai dan menjelajahi kemampuan hardware atau perangkat keras ataupun software atau perangkat lunak. Pengguna komputer atau biasa disebut dengan user dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada programmer, kemudian administrator, dan operator. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada programmer. Programmer adalah orang yang punya kemampuan dalam bahasa pemrograman, sering berperan sebagai pembuat program yang diperlukan pada sistem komputerisasi. Kemudian yang kedua ada administrator. Administrator merupakan orang yang bertugas mengelola sebuah sistem operasi dan program yang digunakan pada komputer atau jaringan komputer. Yang ketiga ada operator.
Operator merupakan orang yang menjalankan sistem operasi dan program dalam perangkat komputer. Misalnya, merawat sistem operasi komputer, menyiapkan data untuk diakses, dan lain-lain. Nah, setelah membahas semua komponen dalam sistem komputer, apa hubungan dari ketiga komponen tersebut? Nah, dengarkan hubungan antara tiga. Seperti kita tahu, komputer memiliki beberapa komponen yang bekerja secara bersama-sama untuk mengelola informasi menjadi informasi baru yang mudah dimengerti oleh manusia. Jika salah satu komponen tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya, maka proses pengelola informasi atau data pada komputer tidak akan berjalan dengan baik. Sebuah software atau perangkat lunak merupakan jembatan penghubung yang menghubungkan antara pengguna dengan hardware sehingga dapat melakukan suatu perintah tertentu. Jadi, tanpa adanya software, maka komputer hanyalah sebuah mesin yang tidak bisa menjalankan perintah apapun dari user. Nah, dalam sistem komputer, brainware juga menjadi hal yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan dalam hardware dan software. Mengapa demikian? Hardware dalam komputer tidak bisa dijalankan tanpa adanya software. Sedangkan tanpa adanya brainware, maka software dan hardware tidak bisa berjalan. Jadi, ketiga komponen tersebut saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Nah, oke, seperti itu video pembahasan mengenai komponen dalam sistem komputer. Semoga mudah dipahami dan tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah didengarkan tadi? Gimana, sudah dijelaskan? Sama dengan yang Ibu jelaskan tadi atau beda? Sama. Oke. Nah, kemarin kan kita sudah membentuk kelompok, ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, hari ini kita akan presentasi dengan diskusi. Oke. Kalian boleh memilih judul masing-masing satu judul, yaitu hardware, pilihannya ya, ada 4. Karena ada 4 kelompok. Hardware, software, brainware, kemudian hubungan antara hardware dan brainware, perbedaan hardware dan software. Oke, kalian boleh memilih. Kelompok 1 apa judulnya? Software. Milih software ya. Oke. Software, kemudian kelompok 4. Hardware. Oke, hardware kelompok 4. Kemudian kelompok 2 apa? Brainware. Oke, brainware. Selanjutnya kelompok 3. Perbedaan hardware dan software. Oke, perbedaan hardware dan software. Oke. Nah, sekarang silakan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing dan akan membuat tugas untuk presentasi ke depan nanti. Itu ada Chromebook di depan kalian. Kalian bisa mencari informasi tentang hardware, software, kemudian brainware, dan apa perbedaan atau hubungan antara hardware dan software dengan menggunakan Chromebook tersebut. Oke. Oke, mulai. Oke, silakan dimulai ya. Kalau ada yang tidak tahu, silakan tanyakan dengan Ibu. Cara menghidupkan Chromebook bisa? Bisa. Bentar ya. Sebentar ya. Oke, ini. Nah, ini perangkat lunak, namanya Chrome. Nah, kalian bisa cari apa? Google ya. Google. Oke, cari tentang apa tadi? Tentang hardware ya. Software. Oke, ketik software di sini. Nah. Oke, yang lain bisa? Bentar ya. Sebentar ya.
Oke, buka di Chrome. Nah, buka di Chrome ini cari Google. Oke, kalian bisa menggunakan Google di internet Nah, ketik apa? Materi kalian tadi apa? Yang kalian pilih tadi? Ketik di situ, cari tentang informasinya di situ, kemudian kalian diskusikan. Oh iya, bentar, kelompok 2 dulu. Oh ini, bentar ya. Oke, yang lain yang sudah bisa silakan untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Permisi, Patrin. Nah, mana kelompoknya? Kasih situ. Situ, di situ, pasti. Sebelah situ. Oh, ujung. Sini. Ini. Iya. Oke, tunggu sebentar ya. Udah mana pula dibaca ke sini? Kalian diskusikan dulu. Kemudian jelaskan apa tadi tentang brandware. Oh, belum, tunggu sebentar ya, masih ngisi. Oke. Kelompok 4 belum hidup. Sini, bentar. Oke, nah buka Google, kemudian cari Google. Nah, oke, nah kalian ketik apa yang kalian tadi? Apa yang kalian cari tadi? Hardware ya. Nah, ketik hardware sini. Coba. Ini layar sentuh ya, Nak ya? Halo anak-anak, itu Chromebooknya layar sentuh, bisa kalian pegang kayak HP. Silakan ketik, cari bahan diskusi kalian. Apa? Ya, tulis apa yang kalian dapatkan, kemudian nanti untuk bahan presentasi. Ini bisa disentuh loh, Nak. Nah, oke. Kalau kalian belum tahu apa-apa contoh dari hardware, apa nih tadi perbedaannya? Kalau hardware apa bisa disentuh, yang ini tidak bisa disentuh ya, seperti itu. Gambarnya apa sih? Itu bisa dicari gambarnya. Oke, ini. Sebentar ya. Tambah pengguna. Demam. Tunggu sebentar ya. Lagi menghubungkan.
Oke, catat yang kalian dengarkan tadi itu yang sudah dipresentasikan di depan, kemudian yang video tadi. Nanti ditambahkan dengan cari nah. Pesan gitu aja masih tampilkan tampilkan bukan salah. SMP ya. Pakai internet SMP. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tadi 8. Mana aku nyambung tuh. Sampai 8 ya? 7 udah 8. Nah, oke. Nah, terhubung. Aja nak nyambung sih. Sampai 8. Oke, kerjakan. Silakan kerjakan semuanya. Nah, bentar ya. Bentar. Email. Nah, email. Andriani 8 6. Nah, bisa Google nah, kalian bisa pertanyakan pada Google. Nah, apa yang ingin kalian cari ya? Oke, udah muncul. Apa? Cari ketik. Itu layar sentuh ya. Oke, silakan ditulis apa yang ingin kalian presentasikan. Ini bisa. Fungsi software. Oh ya, fungsi software untuk menjalankan program. Nah ya.
Tadi apa kalian tadi apa? Brand? Nah, brandware. Ketiga brandware. Apa tadi? Apa sih judul kalian tadi apa? Perbedaan ya, perbedaan hardware dan software. Dapat hardware. Kalian sebutkan dulu pengertian hardware, kemudian pengertian software, bentuk fisiknya, kemudian baru bisa membedakan kan? Nah ini perbedaannya, kan? Perawatan dari bentuk perawatan, dari kegunaannya, tuh, ya. Apa? Ya menjadi Resti berbicara. Alah, kalian kendor. Jangan, kalian kan mau tugas belajar. Jam berapa kan? Bentar, jam 12. Jam 12. Pas. Lambat 27 menit itu. Besok gue udah kenal. Jam. Kalau mau keluar, silahkan. Izin sebentar ya. Ya. Jangan lama, 5 menit. Satu-satu. Tuh. Kalau mau keluar, mau ke kamar mandi, satu-satu ya. Aku sih. Nah, tunggu sebentar. Tadi si itu keluar. Gantian ya. Gantian, kalau mau ke WC gantian. Apa? Sudah. Tulis. Tulis, Be. Tulis. Nanti akan jadi bahan untuk presentasi ke depan. Ayo, jika ada yang tidak tahu atau kurang mengerti, silakan bertanya. Atau cara penyebutannya. Kalau hardware bisa, sebut hardware. Bisa ya. Software. Bisa. Ada yang sulit atau menyebutkan kata-kata dari... Ya, apa Resti? Oh. Yuk, gantian. Ya. Kan kita mau presentasi ke depan. Ya. Yang akan dibawa yang ini apa yang ini? Ini untuk pendukungnya. Yang ini. Oke? Iya, Bu. Ayo, jangan mengobrol, kerjakan tugas presentasi.
Yo, 20 menit lagi. 15 menit lagi. 15 menit lagi kita akan presentasi ke depan. Yuk, kelompok 1 sudah selesai belum? Bentar lagi, oke. Kelompok 4 gimana? Sudah. Sudah? Sudah. Mau maju? Iya. Bentar ya, bentar dulu. Yang lain sudah belum? Oke, 5 menit ya. Ibu kasih waktu 5 menit lagi. 5 menit lagi. Bentar, si itu lagi keluar. Gantian ya. Nah, yuk Faiz, silakan. Ya, sama Hafiz tak, Pak? Berdua. Jangan lama ya, Nak. Kita mau diskusi. Bukan. Oh ya. Oke. Oke, 5 menit ya. Udah? Oke, sebelum kita presentasi, Ibu ingin ajak ice breaking dulu. Ice breaking. Oke, silakan berdiri semuanya. Kita ice breaking dulu sebentar ya, agar tidak terlalu mumet karena akan melaksanakan presentasi. Agak mundur dikit. Ya. Oke, mulai ya. Sebentar ya, mati. Bentar ya. Bu matikan dulu. Bentar ya, kita mau ice breaking sebentar. Pak Is, bisa tolong Pak Is? Connect Bluetooth-nya Pak Is? Ya. Udah connect itu, tapi ada ya. Belum bunyi. Bluetooth mode. Oke. Bluetooth connected. Ulang. Ya, ayo Pak Is. Ya, ayo.
sam, aram sam sam, guri 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 ram sam sam, aram sam sam, aram sam sam, guri 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 ram sam sam, ara pi ara, guri 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 ram sam sam, ara pi ara, guri 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 ram sam sam. Oke. Ayo lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Aram sam sam, guri 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 ram sam sam, aram sam sam, guri 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 ram sam sam, ara guri 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 ram sam sam, ara guri 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 ram sam sam. Oke, ayo lebih cepat lagi ya. Ram sam sam, aram sam sam, guri 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 ram sam sam, aram sam sam, guri 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 ram sam sam, aram ara guri 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 ram sam sam. Ya, satu kali lagi. Ya. Aram sam sam, guri 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 ram sam sam. Ayo cepat cepat. Ayo. Mana api guri 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 ram sam sam. Ya. Dah. Capek tidak? Lumayan ya. Oke. Oke, lanjut. Yang maju siapa? Kelompok 4. Ya, silakan. Oke, yang lain dengarkan dan simak ya. Oke, Ibu di sini ya. Coba perkenalkan dulu. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan? Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan. Ayo, jangan tawa-tawa. Perangkat komputer. Apa itu? Hardware atau software? Apa? Perangkat komputer perangkat keras. hardware. Hardware, oke, hardware. Satu, tolong sebutkan dan jelaskan klasifikasi hardware secara spesifik. Ayo, silakan. Pengertian hardware. Hardware adalah perangkat keras dalam sistem komputer, yaitu semua komponen fisik yang bisa disentuh secara langsung. Hardware berfungsi untuk mendukung proses input, proses dan output. Dalam sistem komputer, hardware adalah semua komponen fisik dari komputer yang dapat dilihat dan disentuh secara langsung dan berfungsi untuk mendukung sistem komputer. Dalam melakukan operasi pengolahan data, hardware bekerja dengan software atau perangkat lunak dan firmware pengguna agar sistem komputer bisa berjalan dengan baik. Contoh hardware: perangkat input, keyboard, mouse, scanner. 2. Perangkat proses, CPU atau Central Processing Unit, RAM atau memori. Perangkat output, monitor, printer, dan speaker. Perangkat penyimpanan, hard disk, SSD, dan flash disk. Klasifikasi hardware secara spesifik. 1. Perangkat input atau input device, bertugas untuk memasukkan data ke dalam komputer. Contoh, keyboard untuk mengetik teks atau perintah, mouse untuk mengarahkan kursor, scanner untuk menyalin dokumen dalam bentuk digital, webcam untuk menangkap gambar atau video. Perangkat proses bertugas untuk mengolah data yang masuk menjadi informasi. Contoh, CPU, otak komputer, memproses semua perintah. Papan utama tempat komponen tersebut. RAM, memori sementara saat program dijalankan.
mengeluarkan suara atau audio. Perangkat penyimpanan. Perangkat penyimpanan. Storage. Ya, storage. Bertugas untuk menyimpan data dan program baik sementara mampu untuk contoh hard disk driver menyimpan utama, solid state drive menyimpan cepat, penyimpanan cepat, flash disk media penyimpanan portable, CD media penyimpanan optik. Udah. Oke. Demikian presentasi dari Bentar, kelompok 4. kita tanya dulu. Ada yang mau ditanyakan? Nah, yuk Pak Is. Sebutkan dan jelaskan klasifikasi hardware secara spesifik. Nah. Oke, jawab. Klasifikasi hardware secara spesifik. 1. Perangkat input atau input device bertugas untuk memasukkan data ke dalam komputer. Contoh, keyboard untuk mengetik teks atau perintah. 2. Mouse untuk mengarahkan kursor. Scanner untuk menyalin dokumen dalam bentuk digital. Webcam untuk menangkap gambar atau video. Perangkat proses bertugas untuk mengolah data yang masuk menjadi informasi. CPU otak komputer memproses semua perintah. Motherboard papan utama tempat komponen terhubung. Memori sementara saat program dijalankan. Perangkat output bertugas untuk menyampaikan hasil olahan data kepada pengguna. Perangkat penyimpanan output device bertugas untuk menyimpan data program baik sementara maupun Udah? sudah. Oke, silakan. Udah, tutup. Ayo, tutup. Demikian presentasi dari kelompok 4. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk teman yang sudah berani maju. Ya, oke. Selanjutnya, kelompok berapa? Kelompok 3, ya. Ayo. Ayo cepat, Nak. Oh, ayo, semangat. Oh, sudah ini. Ibu kan yang nanya kami kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Nah, ya. Dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perbedaan hardware dan software. Ya. Pengertian hardware adalah unsur yang hasil dari Ning kanjeng naman to. tidak dapat secara fiksi tetapi digunakan untuk mengendalikan hardware dan mengharapkan sistem Ayo, mulai. hardware berwujud data spesifikasi lengkap. Contoh hardware Islam oh iya agak
okay. Software memberikan perintah kepada hardware agar orang belum satu. Bertanya. Tidak bisa menjalankan perangkat fisik. Hardware perlu dirawat secara fisik, bisa rusak manusia atau kerusakan mekanik. Software perlu diperbarui atau bisa menjaga nyamuk. Kalau langsung tutup ya, tak usah pakai pertanyaan lagi. Dan sekian, terima kasih. Proses software di-update dan diinstal ulang. Sedia dan terima kasih. Salam. Dari kami. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, karena sebentar lagi kita akan pulang. Lanjut kelompok 2. Sedikit beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Citra. Pengertian brainware. Brainware adalah manusia atau pengguna yang dan mengendalikan sistem komputer, baik dalam penggunaan software maupun pengelola hardware. Brainware juga disebut sebagai pengguna akhir. Programmer, teknisi, dan administrator tergantung pada perannya dalam sistem komputer. Peran brainware dalam sistem komputer. Peran sistem komputer dalam menjalankan program, mengembangkan software atau programmer, mengolah jaringan dan sistem komputer. Oke, sudah. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, ada yang ingin bertanya? Oke, Aurel, silakan. Apa saja peran brainware dalam sistem komputer? Ayo, Resti jawab. Oke, jawab. Ayo. Ayo. Resti. Mengoperasikan komputer dan menjalankan program, mengembangkan software, mengelola jaringan dan sistem komputer, memperbaiki perangkat keras dan sistem jika terjadi kerusakan, mengambil keputusan berdasarkan data dan sistem komputer. Oke, dah, tutup. Sekian, terima kasih. Dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 1. Salam dulu, Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi
berita atau program yang dibuat untuk menjalankan dan menjalankan hardware komputer. Software yang tidak berwujud secara fisik tidak bisa disebut, tapi sangat penting karena tanpanya hardware tidak dapat berfungsi. Dengan kata lain, software adalah otak yang mengarahkan hardware agar bekerja sesuai perintah yang diinginkan pengguna. Ya udah. Oke. Demikian, terima kasih. Salam. Udah. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah anak-anak, kalian sudah mengerti kan? Apa hardware, apa software, apa itu brainware. Oke, anak-anak ada yang bisa ngasih refleksi untuk hari ini? Bagaimana perasaannya setelah kita mempelajari pelajaran hari ini? Senang. Ya, senang. Yo. Siapa? Zivana bisa kasih kesimpulan, Nak? Bentar, si Zivana yang kasih kesimpulan bentar ya. Gantian. Sistem komputer adalah suatu kesatuan yang terdiri dari hardware dan software. Hardware perangkat keras, software perangkat lunak, dan brainware manusia atau pengguna yang saling bekerja sama untuk menjalani proses pengolah data menjadi informasi yang bermanfaat. Ketiga komponen ini menjadi peran masing-masing, namun saling membantu. Hardware berfungsi sebagai alat fisik untuk memproses dan menghasilkan data. Software memberi instruksi dan mengatur jalan sistem. Brainware adalah pengendali dan pengguna sistem komputer. Udah? Oke. Oke, Ibu akan bertanya bagaimana perasaan hari ini. Oke, Aurel, gimana perasaannya setelah pelajaran kita hari ini, Nak? Setelah belajar materi sistem komputer, saya memahami pentingnya kerjasama antara hardware, software, dan brainware. Saya belajar komputer dan dari betapa pentingnya teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Sudah? Oke, Ibu ingin bertanya. Apa perbedaan hardware dan software? Silakan kalian tulis sebentar. Perbedaan hardware dan software, oke. Itu saja pertanyaan Ibu, apa perbedaan hardware dan software? Di kertas lembar, Nak ya. Bisa, nggak usah. Di situ, Be. Coret, Be. Kita kertas lembar, catat di kertas lembar. Yuk. Oke. Nah, Ibu berikan kertas selembar, catat. Ya? Catat di sini ya. Nah, oke, berkelompok. Perbedaan hardware dan software. Setelah itu Ibu akan ambil Sudah, Nak? Oke, kelompok 1 sudah selesai. Gimana kelompok 2? Sudah, oke. Kelompok 3 gimana?
Oke, selesai. Ah, pintar-pintar ya anak-anak ibu ini. Nah, kelompok 4. Ayo. Udah. Oke. Anak-anak, berhubung pelajaran kita sudah selesai hari ini, minggu depan kita akan belajar tentang apa ya? Bentar ya. Tentang bilangan, sistem bilangan, ya. Minggu depan kita akan belajar tentang sistem bilangan. Sistem bilangan biner. Oke. Sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, Ibu ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada murid Ibu yang tersayang, yang tercantik, ya, yang terganteng. Terima kasih karena sudah menjadi anak yang pintar hari ini. Dan sampai bertemu minggu depan. Untuk menutup pelajaran kita hari ini, ayo kita berdoa. Siapa yang akan memimpin doa? Esti, silakan. Doa kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak jangan lupa bersihkan kelasnya sebelum pulang ya. Silakan lihat di laci di bawah meja apakah ada sampah. Tidak ada. Hari ini yang pulang pakai motor, jangan ngebut-ngebut, jaga keselamatan, dan salam untuk orang tuanya ya nak ya. Oke, sebelum kita pulang, mari kita tepuk semangat dulu ya. Oke, tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Oke, dadah. Sampai jumpa besok minggu depan.